Hey guys, so kita jumpa lagi dalam video kali ini. So kali ini kita akan cerita pasal water pump. So water pump ni untuk engine ketiga VE, untuk Myvi, tapi pengguna Alza pun boleh rujuk lah video ni. So dekat sini water pump ni kalau dia bermasalah, contohnya dekat bagian bila water pump ni bermasalah ataupun dereput, so itu boleh menyebabkan dekat sistem penyedotan enjin korang, coolant tu dia tidak akan berpusing lah. Dimana bila ni dia sudah reput ataupun bermasalah, boleh menyebabkan coolant ataupun air dalam sistem penyedotan enjin tu dia tidak berpusing lah, dan seterusnya boleh menyebabkan overheating juga. Dan daripada itu juga water pump ni dia boleh bermasalah dari bagian puli water pump ni juga. Contohnya apabila kita hidupkan enjin, akan ada bunyi bising lah dekat bagian bevel ataupun dekat bagian enjin lah kalau puli ni bermasalah. Selain daripada itu juga apabila kita lihat dekat bagian sini, so kita akan nampak satu lubang lah dekat sini. Kadang-kadang water pump ni dia boleh bocor dekat lubang tu. So apabila dia bocor, so itulah yang menyebabkan dekat korang punya radiator, bila korang top up air dia sentiasa kurang lah. Dan seterusnya kalau dia bocor dekat sini pun boleh menyumbang faktor overheat juga. Tapi untuk case kereta ni dia masalah dekat bagian puli ini sajalah, dimana dia ada preplay lah, cuma dia punya preplay ni belum berapa banyak. Kemungkinan dekat dalam ni dia punya bearing sudah mulai bermasalah lah. Dan seperti yang kita sedia maklum, water pump ni dia punya jangka hayat lebih kurang dalam 160.000 km begitulah. Pendapat saya kalau sudah sampai 140.000 begitu, korang try lah cek water pump ni. Ini sekadar pendapat sajalah. Lebih-lebih lagi kalau yang jenis tidak pakai coolant, sebab kadang-kadang saya dah jumpa juga yang tidak pakai coolant. So itulah yang menyebabkan cepat betul nih barang bermasalah lah nih water pump. Sama ada dia reput lah dekat bagian bila tuh. Ini sekadar pendapat saya saja. Kalau orang mau ikut, kalau tidak dari korang lah. Kalau ikut mileage, sepatutnya 160.000 water pump nih dia rusak ataupun tidak, kita wajib tukar lah. Cuma dekat sini apabila kita lihat water pump kereta owner nih, memang kita dapati dia jaga coolant lah dengan baik. Dimana kita lihat bagian bila water pump nih masih dalam keadaan baik lah. So video kali ini saya akan share sekali lah cara pemasangan water pump dekat engine ketiga VE. Untuk pengguna Alza pun boleh rujuk lah video nih. Oke guys, untuk lebih luas ruang korang keluarkan water pump tuh, korang boleh tanggalkan kabel e-filter bagian atas nih, dan tangki power steering ini pun korang boleh alihkan, sebab nanti kita akan kerja atas bawah untuk keluarkan water pump tuh. Dan untuk lebih selesa lagi, korang boleh tanggalkan kabel rest ini dari bagian throttle body, dan korang boleh alihkan kabel rest itu dekat tepi, supaya nanti tidak menghalang lah waktu korang keluarkan water pump. Dan tangki minyak steering ini pun korang boleh alihkan dekat tepi sini supaya tidak menghalang korang kerja nanti. Dan untuk mengelakkan dia ke hulu ke hilir, korang boleh kabel tie tangki itu. Dan selepas itu kita akan longgarkan 3 biji bolt yang ada dekat puli water pump nih, size 10. So kalau masa korang longgarkan 3 biji bolt tuh, puli itu dia bergerak, korang boleh tahan dengan screwdriver. Korang boleh rujuk diagram nih cara dia itu. Dan selepas itu kita akan tanggalkan kabel bagian bawah nih, sebab nanti kita akan kerja atas bawah. So dekat sini dia ada 2 klip yang korang kena tanggalkan. Korang boleh keluarkan klip tuh. Dan selepas itu dekat bagian sini dia ada 1 bolt 10 mm yang korang kena tanggalkan. So korang keluarkan bolt tuh, dan kabel ini korang boleh keluarkan lah. Dan selepas itu korang boleh longgarkan bolt bagian bawah alternator nih. Kalau dia bergerak, korang boleh tahan dengan tangan yang sebelah lagi itu. So bolt nih korang just longgarkan saja supaya mudah korang tolak lah alternator nih nanti ke depan. Dan untuk langkah yang seterusnya, korang boleh longgarkan bolt 12 mm yang ada dekat bagian pemegang alternator dan juga
bagian alternator nih dekat bagian atas. Yang nih bolt nih kurang boleh keluarkan bagi habis dari bagian alternator. Untuk tolak alternator tuh ke depan bagi bevel tuh longgar lah. Dan selepas itu kita akan tolak alternator nih ke depan untuk longgarkan bevel tuh. Diikuti kita keluarkan bevel tuh dari bagian alternator, water pump, kompresor, power steering, dan juga bagian crankshaft. Dan step yang seterusnya kurang boleh keluarkan ke semua bolt yang telah kurang longgarkan tadi dekat bagian puli water pump tuh. Diikuti kurang tanggalkan puli water pump tuh dari bagian water pump. Dan sebelum kurang tanggalkan bagian water pump nih dari bagian engine, kurang boleh drain dulu coolant yang ada dekat radiator kurang nih. So alang-alang yang ini kita akan tukar coolant yang baru. Memang kalau kita drain air ataupun coolant dekat bagian radiator nih, dekat bagian water pump masih ada lah. Dia masih ada tertinggal sedikit dekat bagian blok engine tuh. Dan selepas itu kurang boleh tanggalkan ke semua bolt dan juga nut yang ada dekat bagian water pump nih. So dia ada 3 biji bolt 10 mm dan 2 biji nut 10 mm yang terikat dekat bagian water pump tuh. Yang nih saya sudah longgarkan tadi, siap-siap longgar supaya lebih cepat lah untuk video nih. Yang nih kita akan keluarkan semua, dan selepas itu barulah kita keluarkan water pump nih dari bagian engine. So nampak coolant start keluar dekat situ. Dan selepas itu kita akan keluarkan gasket yang lama dari bagian housing water pump tuh. Oke guys, berikut adalah water pump yang lama yang telah kita keluarkan dari bagian engine tadi. Apabila kita lihat dekat bagian depnya bila nih, nampak masih oke lah. Dekat sini simptom dia nih apabila bagian bila nih direput ataupun dirusak. So itu boleh menyebabkan air dalam radiator ataupun coolant dalam radiator itu ataupun dalam bagian engine dia tidak akan berpusing lah sekiranya dekat bagian bila nih bermasalah. Cuma case nih untuk kereta nih dia ada masalah dekat bagian depnya puli saja. Yang nih dia ada free dan menyebabkan apabila kita hidupkan engine dia ada bunyi bising lah. Kadang-kadang sekiranya bila dia itu masih dalam keadaan baik, kadang-kadang dia akan rusak dekat bagian puli nih. Dia akan longgar dan menyebabkan bunyi, dan seterusnya kadang-kadang dia boleh bocor juga dekat lubang yang ada dekat bagian water pump nih. Dimana apabila ada kebocoran dekat lubang yang ada dekat bagian water pump nih, so air dalam radiator korang ataupun dalam sistem penyudukan engine korang akan sentiasa kurang lah. Dan itu boleh jadi salah satu faktor yang menyumbang engine korang overheat ataupun tiba-tiba naik panas lah. So untuk case itu orang boleh guna test pressure radiator dulu. Orang bagi pressure dekat radiator orang test pressure. Kalau betul-betul dekat bagian water pump nih dia ada kebocoran, memang dia akan keluarlah dari lubang nih. Kalau orang test pressure itu setakat mau uji lah sama ada dia bocor atau tidaklah dekat lubang nih. Cuma kalau dia betul-betul bocor ataupun teruk sudah kan, kalau dia ada bocor memang kurang akan nampak coolant lah menitis dekat lubang yang ada dekat water pump tadi itu. Dan selain daripada itu juga owner sudah bagi tahu water pump nih dia belum pernah tukar. Kalau kita lihat pun dekat water pump nih dan masih ada marking kilang. Manakala yang nih gasket dia, gasket untuk water pump tuh. Kalau kita lihat dari condition dia punya gasket ini pun sudah reput. Yang ini original gasket lah, dia jenis besi. Dan berikut adalah water pump yang baru yang kita beli dekat spare part. Pastikan kurang beli yang ori. Dan yang ini gasket dia, saya ambil yang ori juga, yang jenis besi. Sebab kadang-kadang dia ada jual gasket yang jenis kertas tuh. Tapi untuk yang ini saya ambil yang original lah, dimana gasket dia ini jenis besi lah. Oke guys, sebelum kita pasang gasket yang baru dekat housing water pump tuh, so yang ini saya akan bubu dulu gam gasket sedikit dekat bagian gasket nih. Atau perlu bubu pun boleh juga, tapi untuk memudahkan saya pasang gasket nih saya bubu sedikit gam gasket lah. Tak perlu banyak lah orang letak.
Dan sebelum saya pasang water pump yang baru, dekat bagian housing water pump tuh saya akan letak gam gasket dahulu sedikit dekat bagian water pump nih. Orang tak perlu gam pun boleh juga, kalau kita ikut yang original pun bukan diletak gam, tapi untuk extra safety ataupun lagi mudah bagi dia melekat dekat bagian housing water pump tuh, orang boleh bubuh lah sedikit gam gasket. So yang ini kita bagi masuk dekat housing water pump tuh, water pump yang baru, diikuti korang pasang ke semua bolt dekat bagian water pump dan juga nut yang ada dekat bagian water pump tuh. Dia ada 3 biji bolt 10 mm dan juga 2 biji nut 10 mm. Korang kena pasang dekat bagian water pump tuh. Dan selepas itu kita akan ketatkan selang-seli ke semua bolt dan juga nut yang ada dekat bagian water pump tuh. Orang kena ketatkan selang-seli lah, dan kalau orang ketatkan bolt nih, orang ketatkan bagi dia cukup rasa saja, sebab kalau ikat terlampau ketat pun boleh menyebabkan water pump nih dia crack lah. So kalau kita lihat dekat manual workshop pun dia punya torque nih pun tidaklah besar sangat. Kalau kita lihat dekat diagram nih, selepas itu kita akan pasang dia punya puli dekat water pump nih, bagi dia masuk. Selepas itu kita akan pasang ke semua bolt 10 mm yang ada pada bagian water pump nih ataupun dia punya puli ini. Kita pasang aja lah dengan tangan dahulu. Selepas itu baru kita ketatkan lah semua bolt yang terikat dekat bagian water pump dan juga puli water pump tuh. So kalau dia bergerak semasa korang ketatkan bolt tuh, orang boleh tahan dengan screwdriver puli itu untuk mengelakkan dia bergerak. Korang rujuk aja lah diagram nih cara dia tuh. Oke guys, seterusnya kita akan pasang B-belt nih. Tapi memandangkan B-belt nih, apabila saya lihat dia sudah macam ada pecah-pecah, dimana kalau B-belt nih putus pun boleh menyebabkan power steering korang jadi keras, water pump tidak jalan, alternator tidak mengecas, ikon korang jadi panas lah kalau B-belt nih putus. So yang ini saya sarankan owner untuk tukar baru lah B-belt nih. Lang-lang 1 kali jalan lah kita tukar B-belt yang baru. Untuk pemasangan B-belt nih sebenarnya ada simple saja. Orang boleh bagi masuk dekat bagian puli alternator, dekat bagian puli water pump. Dekat sini saya tidak dapat tunjuk disebabkan ruang dia agak sempit. Tapi untuk lebih kepastian korang boleh rujuk diagram nih lah untuk pemasangan B-belt nih. Yang ini untuk diagram B-belt engine ketiga VE. Tapi untuk Alza yang menggunakan engine 3SZ pun korang boleh rujuk diagram nih untuk pemasangan B-belt itulah dekat bagian engine. So yang ini B-belt sudah masuk dekat setiap puli yang ada dekat engine K3 VE ini. So yang ini saya try pusing-pusing, tengok B-belt tuh dia ada miss atau tidak dekat setiap puli yang ada dekat engine ketiga VE ini. So nampaknya tiada yang miss dekat setiap puli itu. Kemudian untuk langkah yang seterusnya, korang boleh tolak balik alternator nih ke belakang, dan seterusnya kita akan pasang bolt 12 mm nih dekat bagian adjuster dan juga pemegang bagian atas alternator tuh. Memandangkan dekat sini, apabila korang lihat, saya coba masukkan bolt nih dekat bagian pemegang alternator dan juga alternator itu susah. So kita akan bagi longgar ataupun keluarkan dulu bolt 10 mm adjuster nih. Oke guys, di sini apabila korang keluarkan bolt 10 mm nih ataupun kasih longgar dia, so belt akan semakin longgar. Dan bila korang bagi masuk bolt nih, dia akan semakin ketat lah belt tuh. So kita akan longgarkan bolt nih agak-agak, bolt yang bagian atas tuh yang bolt 12 mm tuh agak-agak boleh masuk lah dekat pemegang alternator bagian atas. So sekarang bolt 12 nih boleh masuk sudah. So kita akan masukkan bolt nih dekat bagian tapak alternator dekat bagian atas dan juga adjuster tuh sampai rapat dahulu dengan tangan. Dan untuk bolt nih, bolt 12 mm yang terikat dekat bagian sini, korang just kemaskan dengan tangan saja dulu, tak perlu ketatkan lagi bolt tuh, sebab nanti kita akan adjust dulu
ketegangan B-belt. Selepas kita adjust ketegangan B-belt, baru kita akan ketatkan dan kemaskan betul-betul lah bolt 12 mm yang ada dekat bagian nih. Dan langkah yang seterusnya, sekarang kita akan adjust ketegangan B-belt nih. So seperti yang saya cakap tadi, apabila kita bagi masuk bolt nih, so belting itu akan semakin tegang. Dan bila kita keluarkan bolt nih, bolt adjuster nih, belting itu semakin longgar lah ataupun dia kendur. Dan pastikan bila korang adjust untuk ketegangan B-belt nih, bila korang tekan nih dia punya deflection nih, kalau korang guna B-belt yang baru, pastikan lebih kurang dalam 6.5 hingga 7.5 mm untuk B-belt yang baru. Manakala sekiranya korang guna B-belt yang lama, pastikan dalam keadaan baik, dia punya deflection nih lebih kurang dalam 8.5 hingga 10 mm begitulah. So memandangkan kita guna B-belt yang baru, so saya adjust dia lebih kurang 6.5 hingga 7.5. Ini disebabkan ketegangan B-belt pun boleh main peranan juga dekat situ. Kalau kita adjust dia bagi terlampau tegang pun boleh menyebabkan B-belt itu cepat bermasalah ataupun rosak. Kalau kita adjust dia terlampau longgar pun boleh menyebabkan setengah puli itu dia tidak pusing dengan baik, ikut pusingan engine. So untuk lebih kepastian lagi, korang boleh rujuklah diagram yang ada dekat sini, nilai ketegangan ataupun deflection untuk B-belt itulah. So dekat situ dia ada tulis kalau guna yang baru dan juga yang lama lah, dekat situ dia ada bagi nilai deflection tuh. Dan setelah korang adjust ketegangan B-belt nih bagi ikut spek yang telah ditetapkan, korang boleh kemaskan bolt 12 mm yang ada dekat sini lah. So yang ini kita kemaskan bolt 12 mm nih. Dan selepas itu korang boleh kemaskan bolt bagian bawah yang ada dekat tapak alternator bagian bawah nih. Kalau semasa korang ketatkan bolt nih dia berpusing dekat sebelah tuh, orang boleh tahan dulu lah skru dekat sebelah tuh dengan span 14 mm, dan selepas tu korang boleh ketatkan lah bolt sebelah sini. So selepas tu kita akan top up coolant yang baru dekat radiator kita. Dan selepas korang bagi penuh dekat sistem radiator kereta korang tu, korang jangan tutup dulu cap radiator tu, sebaliknya korang hidupkan engine, bagi engine running, bagi engine ni betul-betul panas di tahap yang diperlukan oleh engine tu. Kita akan tunggu dulu bubble dalam sistem penyejukan tu betul-betul hilang. Contohnya macam ni, kipas sudah running, dan dekat sini apabila kita lihat dekat condition coolant yang ada dekat radiator ni sudah betul-betul cantik lah. Dekat sini bubble sudah buang semua, nampak coolant dalam keadaan yang baik, water pump pun jalan dengan baik. Ini langkah penting yang korang wajib buat. Selepas korang top up coolant tu, korang jangan terus pasanglah cap dia tu. Pastikan dekat sistem penyejukan engine tu betul-betul tiada angin ataupun bubble, baru korang pasanglah radiator cap tu. Disebabkan kalau kita biarkan dalam sistem penyejukan engine tu dia masih ada angin ataupun bubble, itu boleh jadi salah satu punca engine overheat ataupun naik panas juga. Dan selepas kita settle buang angin dalam sistem penyejukan engine, kita boleh pasanglah radiator cap tu. Dan selepas tu yang ni dekat spetting ni korang kena cek juga label coolant tu, pastikan label dia ni dekat max. Dan selepas tu kita akan pasang balik ke semua yang kita buka tadi, contohnya tangki power steering, kabel minyak ni dekat throttle body, dan juga kabel filter bagian atas nih. So dekat sini kita settle untuk ganti water pump kereta nih. Dan video ini sampai di sini saja. Sekiranya video ini bermanfaat untuk korang jangan lupa support DJS Project Repair. Dekat sini korang wajiblah cek balik, takut ada leaking dekat bagian water pump. Dan sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh support DJS Project Repair, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang.